Tuh hari ini karena lama setelah bikin konten jadi suka grogi lagi depan kamera. What's up guys teman-teman, kali ini saya akan share kepada kamu beberapa pertanyaan yang saya sering dapat sebagai seorang konten kreator. Baik di kolom komentar maupun di saya punya DM. Yaitu dia punya pertanyaan adalah saran atau langkah-langkah bagi pemula yang ingin jadi fotografer maupun videografer. Jadi di sini saya ada taruh, bukan taruh sih, tapi saya hanya berbagi sesuai saya punya pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun hal-hal yang saya dapat dari saya punya mentor-mentor. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi di sini, bahwa hal yang saya akan bicara ini bukan hal yang secara paten kamu harus ikuti, tapi saya hanya kasih kamu gambaran-gambaran yang penting buat teman-teman pemula untuk tahu di awal begitu. Jadi ya, tolong mulai saja. Jadi yang pertama di sini ada tentukan niche atau tentukan kamu punya brand. Niche di sini deh semacam apa ya? Misalnya kayak kamu fokus di bidang apa begitu. Misalkan, oke, kamu suka foto maupun video, tapi kamu harus tentukan kamu terjun full time atau fokus di bagian wildlife, misalnya kayak foto burung atau foto yang di hutan, atau kamu foto potret, atau kamu mau foto, atau kamu bikin foto model, atau kamu mau foto nude, atau kamu foto bikin musik video, bikin travel film, fokus di wedding atau pre-wedding. Tentukan kamu punya fokus begitu. Di sini saya bilang tentukan niche. Jadi kalau kamu sudah tentukan kamu punya niche, kamu bisa kerja fokus di situ dan kamu bisa lakukan hal yang itu ulang-ulang. Jadi kalau kamu sudah master di niche tersebut, kamu akan kerjakan dengan sangat mudah. Dan di sisi lain, kamu juga punya brand akan terbangun di niche tersebut. Oke, misalkan saya fokus di videografi, 80% saya videografer. Dan 20% atau 15% itu hanya di foto-foto gitu. Jadi orang tahu saya sebagai seorang videografer begitu. Selain saya punya niche misalnya kayak saya bikin wedding, saya shoot pre-wedding, dan hal-hal seperti itu. Jadi itu sudah menjadi saya punya niche atau saya punya brand begitu. Dan buat teman-teman yang baru mulai, kamu usahakan pastikan kamu punya niche di mana kamu fokus. Supaya ketika kamu mau terjun, kamu tahu hal apa yang kamu harus lakukan dan hal apa yang kamu harus pelajari, supaya bisa membentuk atau membuat kamu punya niche tersebut lebih profesional begitu. Itu yang pertama. Tentukan kamu punya niche. Yang kedua di sini adalah investasi peralatan. Kenapa tadi di awal saya bilang kamu harus fokus di kamu punya niche? Misalkan kalau kamu fokus di fotografi, kamu investasi ke alat-alat yang mendukung fotografi. Kalau kamu investasi di videografi, kamu harus beli alat yang mendukung kamu punya pekerjaan, misalnya videografi. Kayak saya sebagai videografer, saya banyak investasi di saya punya alat-alat, misalnya kayak lighting, mic, dan juga mungkin kayak dia punya external monitor yang saya pakai sekarang, dan juga baterai yang saya perlu untuk saya punya lighting ketika saya bawa keluar. Hal-hal seperti itu. Audio juga, misalnya kayak external recorder audio yang saya harus beli sendiri. Yang mana hal-hal tersebut tidak terlalu dibutuhkan di fotografi, kecuali mungkin lighting. Tapi ya, secara garis besar atau kurang lebih beberapa hal itu dia butuh investasi sendiri. Misalkan kayak kita butuh lighting atau pencahayaan yang kuat untuk outdoor. Di foto kita pasti butuh lighting yang tidak terlalu butuh yang continuous light, tapi kita butuh yang flash begitu. Sedangkan di videografi kita butuh continuous light. Itu beberapa hal penting yang harus pahami ketika mau investasi ke alat atau gear. Dan ya, gear di sini juga bagi teman-teman pemula, kamu tidak perlu gear yang terlalu mahal atau gear yang terlalu wow. Tapi bagi teman-teman pemula, kan bisa fokus di gear yang kamu punya dulu. Misalnya kayak saya dulu awalnya saya mulai dari HP. Jadi saya punya HP, waktu itu kalau tidak salah HP Nokia, dan saya mulai dengan HP tersebut. Saya edit menggunakan laptop yang standar. Waktu itu saya edit, awalnya saya mulai dari fotografi. Jadi saya mulai dari fotografi dan berpindah ke videografi. Tapi kalau bicara gear, kembali ke belakang lagi, kalau bicara gear, saya mulai dengan HP dulu. Jadi mulai dengan HP, terus edit pakai laptop biasa, saya edit foto. Dan mulai berkembang pelan-pelan begitu. Dan kamera awal dia tidak terlalu kamera yang bagus. Saya pakai Canon 1100D. Dan setelah Canon 1100D dengan lensa standar, itu pakai hanya untuk hobi-hobi. Setelah itu saya upgrade ke Canon 70D. Itu masih standar juga. Tapi saya mulai ambil project menggunakan Canon 70D. Dan setelah itu saya punya Canon 70D hilang, dan saya mulai pindah ke Sony Alpha A6000. Itu kamera yang entry level sekali. Dan ya, itu saya punya perjalanan singkat mengenai saya punya penggunaan gear. Tapi saya mau bilang tekankan di sini bahwa kamu tidak perlu, bagi teman-teman pemula, kamu tidak perlu untuk beli gear yang langsung mahal begitu. Karena kalau kamu beli gear yang mahal, kamu pasti butuh alat pendukung yang mahal juga. Tapi kalau kamu baru mulai, kamu bisa mulai dengan gear yang standar dulu, gear yang sesuai kamu punya budget begitu. Oke? Jadi di sini usahakan beli gear sesuai kamu punya budget.
Dan kalau kamu punya budget mencukupi untuk beli yang mahal, gas. Tapi kalau tidak terlalu bisa beli yang mahal, beli yang standar dulu, beli yang biasa-biasa. Yang punya sesuai budget. Saya tidak bisa bilang kamera ini yang bagus, tapi karena semua kamera yang bagus dan semakin mahal dia semakin bagus, tapi yang penting adalah the man behind the camera. Jadi kamu tidak perlu beli yang mahal, sesuaikan dengan punya budget gitu. Jadi saya bisa bilang itu saja, karena tiap orang punya budget juga berbeda-beda, jadi sesuaikan kamu punya budget. Oke? Itu tentang investasi ke gear. Dan yang berikut adalah pelajari basic. Basic di sini sangat penting sekali. Jadi basic tentang penguasaan kamera, terus penguasaan pencahayaan atau lighting. Kalau teman-teman sudah pahami dia punya dasar ini duluan, gear apapun yang teman-teman pakai itu akan like bro, itu gampang sekali. Kalau kamu sudah paham dia punya dasar itu. Jadi ketika kamu dapat kasih gear apa, gear mau level standar atau level ini, kamu tahu hal-hal apa yang kamu butuhkan untuk mendapatkan hasil yang bagus atau hasil yang baik sesuai kamu punya ekspektasi. Jadi pelajari dasar sini kayak dia punya sedikit exposure di kamera, terus tentang ilmu dasar tentang lensa, bukaan lensa, pencahayaan baik cahaya lighting maupun cahaya natural. Kalau kamu sudah paham itu, kamu tahu gear-gear apa yang akan kamu gunakan, kamu tahu lighting seperti apa yang kamu buat, penataan area seperti apa yang kamu mau. Kalau kamu sudah paham dia punya dasar-dasar, konsep apapun yang datang kamu bisa setelahkan gitu. Jadi pahami dasarnya sangat penting sekali. Lampu turun sedikit bos. Turun lagi boleh. Turun lagi. Oke, situ pas. 1, 2, 3. Dan kalau bicara dasar sini banyak hal yang kamu bisa coba untuk pelajari, misalnya dari basic kamera, setting, terus lensa, terus lighting, terus bagi yang mau terjun ke dunia videografi akan pelajari audio, terus tentang dia punya cara mendesain area, mendesain pakaian yang kamu subjek mau pakai, hal seperti itu. Pelajari itu, terus cara mendirect, terus kamera angle seperti apa yang bagus untuk membuat kamu punya cerita lebih bermakna begitu. Jadi kayak pelajari dasar itu hal yang penting sekali kamu coba di awal. Memang ini bukan hal yang sedikit dan dapat dipelajari dalam waktu yang pendek, tapi pelan-pelan satu hari belajar satu pasti teman-teman bisa begitu. Dan ya, itu poin ketiga tentang pelajari dasar-dasar. Oke, ya yang keempat. Oke, jadi ini bukan yang keempat tapi yang berikut, karena yang saya bicara ini dia tidak tersistem baik, dalam artian kamu tidak perlu ikut dari awal, kedua, ketiga, tapi ini hanya mencoba untuk jelaskan beberapa hal yang penting bagi pemula. Oke, yang berikut adalah bangun portfolio. Beberapa kali saya dapat klien dari luar Papua, dan klien-klien ini dong minta untuk, dong bilang kayak, saya bisa lihat punya portfolio dulu kah, untuk saya bisa dapat hire dari mereka begitu. Dan awalnya saya bilang, portfolio itu apa? Saya kayak sedikit bingung, karena saya juga belum punya portfolio waktu itu. Saya kirim sama Instagram aja dan YouTube, belum bilang, bro ini kayaknya kurang terlalu meyakinkan mereka begitu. Dan ya saya bilang, kira-kira portfolio seperti apa. Dan saya juga coba untuk buat website dengan teman-teman dari Sakot. Jadi buat kami yang ingin buat website, kami bisa langsung kontak teman-teman Sakot. Saya akan taruh dong punya link di deskripsi. Jadi dong bantu saya buat saya punya website yang terlihat sangat profesional, supaya saya bisa ketika promosikan sab diri atau ketika dia tanya, kok ada portfolio, saya tinggal bilang, oke, itu punya website ini, hasil kerja semua dalam situ ada, jadi kami bisa lihat begitu. Jadi itu salah satu hal yang bisa buat kita terlihat profesional dan juga meyakinkan bagi klien-klien. Tapi buat teman-teman pemula, kami tidak harus punya website dulu, tapi kami bisa mulai dengan hal-hal yang gratis begitu. Misalnya kayak kami bisa buat kami punya Instagram terlihat lebih rapi, kami punya YouTube juga kalau ada bisa buat terlihat lebih rapi. Dan juga kami bisa coba untuk gunakan unsplash.com, itu salah satu website yang gratis yang saya dulu juga pakai. Dan dari beberapa mentor dan bilang kami bisa coba untuk unggah kami punya foto-foto yang full HD di situ, dan kami bisa atur dia rapi dan kami bisa tunjukkan kepada klien-klien ke depannya. Itu langkah gratis yang teman-teman bisa buat. Dan bagi teman-teman pemula, kami pasti ketika membuat portfolio kami tidak punya, dalam tanda kutip, kami belum punya job-job besar atau job-job yang bisa terlihat bagus ketika kamu buat portfolio. Jadi waktu saya baru memulai itu, saya punya bukan trik, tapi ini hal yang saya belajar juga dari kreator-kreator lain. Dong bilang bahwa kalau kita baru mulai, kita bisa coba untuk bekerja secara sukarela begitu.
Jadi awalnya saya mulai kerja untuk sukarela. Saya coba untuk bawa suara kepada senior-senior yang sudah terjun di dunia foto maupun video di Jayapura. Saya bawa suara ke mereka dan mereka bilang, oh kalau kamu join boleh. Jadi sudah saya join selama kurang lebih 1 tahun lebih. Dan ya selama 1 tahun lebih itu saya tidak dibayar saya tidak dibayar dan saya juga memang tidak minta bayaran. Saya bilang kalau mau kasih saya, tapi kalau tidak saya tetap punya visi untuk mau belajar secara gratis, mau tahu dunia foto dan video seperti apa, mau tahu dunia wedding seperti apa, dunia private seperti apa, mau cari pengalaman. Jadi saya kerja secara sukarela selama 1 tahun lebih dan itu juga menjadi saya punya portfolio. Jadi saya mulai dari proyek tersebut saya mulai ambil untuk buat saya punya portfolio. Saya upload di Instagram, upload di Facebook, WhatsApp dan lain-lain seperti itu dan ya pelan-pelan dari saya mulai punya nama begitu. Jadi orang kayak mulai tahu, oh anak ini fotografer, anak ini dia videografer, dia punya konten seperti ini. Jadi itu kerja-kerja sukarela dari awal untuk mendapatkan portfolio. Selain portfolio, kita dapat juga pengalaman begitu. Dan mungkin satu hal yang saya mau tekankan di sini dan teman-teman harus garis bawahi bahwa ketika saya bilang kerja sukarela di sini, jangan pernah kamu punya mindset kamu ingin dapatkan untung dari proyek tersebut. Untung dalam arti jangan pernah punya pemikiran untuk dapat uang. Like, bro, kau bisa dapat uang ketika kau punya skill sudah bagus, ketika kau punya cara menjual kau diri dengan kau punya skill sudah bagus, uang sangat gampang. Tapi kalau kamu baru mulai, tolong sekali teman-teman, jangan pernah punya mindset untuk dapat bayaran besar, karena pengalaman itu lebih mahal sekali. Hal ini mungkin kamu sudah dengar banyak kali dari orang-orang, tapi saya mau tekankan bahwa jangan pernah punya mindset untuk dapat uang besar ketika kamu baru memulai atau sebagai pemula. Kamu bayangkan saya selama 1 tahun lebih, saya tidak dapat bayaran yang dalam tanda kutip tidak besar, tapi cukup buat saya itu. Jadi kayak saya tidak pernah expect untuk dapat bayar besar, tapi saya kerja selama 1 tahun lebih hanya untuk pengalaman dan juga portfolio. Itu pentingnya itu. Jadi teman-teman, saya bilang jangan pernah fokus di bayaran. Kalau kamu punya skill masih ya baru murah naik gitu. Tapi kalau kamu sudah punya standar, kamu kasih harga berapa, dong akan kasih begitu. Jadi ya itu hal pertama, bangun portfolio dan kerja sukarela untuk membangun portfolio tersebut bagi teman-teman pemula. Oke? Dan yang berikut adalah tingkatkan kemampuan untuk edit, baik foto maupun video. Teman-teman, selain belajar cara shoot, kamu harus belajar cara edit. Dan satu hal yang pernah saya dapat kasih dari saya punya mentor, dia bilang bahwa lebih bagus kalau teman-teman pemula kamu mulai dari editing dulu. Karena kebanyakan teman-teman pasti kamu punya laptop ada, kamu punya HP juga ada untuk bisa edit. Jadi kamu bisa kerja freelance atau kerja sukarela. Dan dari pekerjaan tersebut kamu bisa bilang bahwa saya bisa pinjam minta footage kayak untuk saya edit gitu. Coba-coba edit. Dan saya juga awalnya saya memang ketika terjun kayak dengan orang lain, saya bilang saya yang edit dulu. Jadi kayak saya dikasih editan dan sambil edit saya juga pelajari footage yang orang shoot itu seperti bagaimana. Oh berarti dia shoot itu dengan cara begini untuk dapatkan stok begini untuk dapatkan video. Jadi saya belajar secara langsung, saya belajar juga cara shoot dari footage yang orang lain shoot begitu. Jadi kayak tingkatkan kamu punya kemampuan edit itu sangat penting teman-teman. Meskipun itu bukan hal yang bisa dapatkan dalam sekejap begitu, tapi pelan-pelan pasti teman-teman bisa begitu. Jadi kayak belajar cara edit dan juga berinovasi up to date dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Misalnya kayak beberapa tahun kemarin banyak sekali video-video yang bernuansa travel film dengan transisi yang segala macam seperti itu. Sangat booming beberapa tahun kemarin. Meskipun sampai sekarang lagi booming tapi tidak terlalu. Tetapi saya bilang teman-teman bahwa ketika kita ikuti inovasi, kita akan berada di depan dari orang-orang yang tidak ikuti inovasi yang terjadi begitu. Klien-klien kebanyakan suka dengan hal yang berbau tren. Jadi ketika kita bisa adaptasi dengan tren tersebut, kita pasti punya nilai jual lebih laku gitu dalam tanda kutip. Oke? So ya, belajar skill editing. Dan begitu teman-teman yang fotografi, please sekali lagi belajar editing yang baik, cara ya post production. Meskipun kita harus dapatkan gambar yang baik ketika shoot, tetapi di editing adalah hal-hal yang tidak kalah pentingnya juga untuk kita membuat kita punya footage baik video maupun foto lebih terlihat lebih fantastik begitu. Teman-teman, itu hal yang berikut tentang kuasai atau improve, meningkatkan selalu skill editing baik foto maupun video. Sorry kalau bicara agak sedikit like the point kemana-mana, tapi ya kamu bisa dapat punya poin. Mungkin yang berikut adalah pelajari sektor bisnis dari bisnis yang sedang kamu lakukan. Oke, teman-teman pemula fotografi dan videografi, kamu bisa belajar cara untuk memasarkan kamu diri atau menjual kamu diri. Itu sedikit aneh. Oke, cara untuk menjual kamu punya skill gitu. Oke teman-teman. Jadi ya
ini satu hal yang saya awalnya mungkin berpikir, kalau saya punya skill bagus, saya tetap akan laku begitu, dalam tanda kutip akan laku. Tapi setelah beberapa tahun di sini saya pikir, tidak juga. Ternyata kita harus punya skill untuk menjual atau memasarkan, untuk punya skill dengan baik. Baik itu ketika bertemu langsung dengan klien, cara berkomunikasi, ataupun cara menjual atau punya produk melalui sosial media. Baik itu Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain-lain seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman. Dan beberapa kali saya coba untuk ikuti kelas-kelas atau mentor-mentor dari luar. Dong bilang bahwa kayak kita mendesain, kita punya postingan itu sangat penting sekali. Dan juga mengimprove kita punya kualitas dalam hal membuat portfolio itu juga sangat penting. Jadi itu salah satu hal untuk menjual. Dan di sisi lain teman-teman, improve kamu punya cara berkomunikasi. Dan ya ini juga bukan satu hal yang mudah, tapi kalau teman-teman punya niat untuk berkomunikasi, cara untuk bertemu klien dengan baik, cara berbicara, cara menjualkan kamu punya skill. Kalau kamu sudah improve pelan-pelan dan bisa mahir itu teman-teman, sangat baik sekali untuk buat kamu punya produk laku begitu. Dan di sisi lain, secara personal yang saya lakukan untuk jual punya skill, yang saya buat adalah saya coba untuk buat konten. Baik konten di Instagram, TikTok, YouTube, maupun Facebook. Saya buat konten, saya upload. Dan secara tidak langsung itu saya berpikir bahwa itu juga meningkatkan nilai jual begitu. Dan juga orang akan tahu bahwa anak ini videografer begini. Kalau mau buat video, kami ke dia. Jadi kayak secara tidak langsung saya punya brand mulai mulai tersebar begitu di kalangan terutama di Papua sini. Jadi kayak itu salah satu cara yang saya gunakan untuk menjual saya punya produk. Dan ini bukan hal yang saya baru belajar, tapi hal yang saya coba untuk terus pelajari dari mentor-mentor baik di YouTube maupun saya ikut beberapa kelas dari luar juga. Jadi ya, tong harus belajar tentang business side dari bisnis yang sedang tong kerjakan begitu. Saya teman-teman paham di situ. Dan mungkin yang berikut adalah berikan pelayanan yang baik kepada kita punya klien. Baik itu kita punya klien dari orang lain, misalnya kayak kita dapat panggil, bisa bantu tolong untuk backup video di sini kah? Ketika ketemu klien tersebut, kita harus usahakan untuk berperilaku baik dan buat relasi yang baik dengan mereka juga. Karena kita punya klien yang satu, kalau kita membuat hal baik dan dia akan cerita ke klien berikutnya lagi. Dan klien ini akan cerita ke klien berikutnya. Jadi kayak dong bilang word of mouth itu sangat jitu sekali, karena ketika satu orang ini disebarkan ke teman akan percaya teman untuk pakai saya. Dan teman-teman ini akan ceritakan ke banyak orang lagi. Jadi kayak berperilaku baik dengan klien itu sangat penting untuk meningkatkan kita punya nilai jual juga. Dan ya, itu ke depan akan jadi hal yang bagus buat punya bisnis. Oke? Yang terakhir saya mau mengulangi hal yang saya sempat mention tadi, bahwa bagi teman-teman pemula, jangan pernah untuk cepat puas dengan kamu punya skill sekarang, tetapi selalu punya hasrat untuk belajar hal yang baru, berinovasi dengan hal yang baru. Jangan kamu kayak stuck di kayak kamu cepat puas dengan kamu punya hasil yang kemarin. Hari ini kamu buat yang kayak kemarin, besok kamu buat yang kayak kemarin lagi. No bro, kamu harus mencoba untuk berinovasi, baik dari segi hasil karya, dari segi konsep, dari segi apapun itu, skill editing, buat hal yang terbaru, buat hal yang unik, selalu unik. Karena dengan begitu kamu akan tetap bisa bertahan di dalam arti di kalangan pekerja seperti kalian juga begitu. Dan ya, mungkin itu satu hal yang terakhir, dan yang paling terakhir sekali adalah tetap semangat, karena ini bukan proses 1-2 hari. Kamu bayangkan saya habiskan seperti 1 tahun kerja secara bisa dibilang gratis, bisa dibilang makan hal yang kotor selama itu untuk mendapatkan skill berkomunikasi, skill editing, skill shoot, skill ketemu orang, banyak sekali ketika saya jalanin orang. Dan saya punya mindset waktu itu adalah saya ingin belajar. Kalau saya dapat uang, puji Tuhan. Kalau tidak dapat uang, yang penting saya dapat hal baru, ketemu orang baru, seperti itu teman-teman. Jadi tetap punya mindset untuk tetap kerja keras. Buat teman-teman Papua, kurangi mental-mental bahwa kami ini orang Papua, kami spesial. Ya memang kami spesial, tapi dalam bidang ini jauhkan mental itu bahwa kami di dalam sebuah permainan yang banyak kompetitor. Jadi kalau kamu bertahan, kurangi mindset bahwa kamu anak yang spesial, kurangi mindset kamu anak Otsus, kurangi mindset kamu anak Papua.
Tapi tetap kerja keras, mulai dari bawah, pelajari hal-hal yang bisa mendukung kamu dalam kamu punya karir atau dalam kamu punya hal yang kamu ingin geluti begitu. Jadi ya, seperti itu. Kurangi mindset yang harap gampang, kurangi mindset yang mau uang duluan, mau uang besar duluan. Like bro, kerja keras. Kalau kamu punya brand sudah terbangun baik, skill sudah jago, kamu lipat tangan saja, barang akan datang ke kamu gitu. Dalam artian begitu ya. Jadi ya teman-teman, mungkin itu saja hal-hal sedikit dari saya. Minta maaf kalau sedikit kasar atau sedikit kurang enak di telinga. Tapi ya saya coba untuk berbagi dari saya punya pengalaman, apa yang saya dapat dari mentor-mentor juga. Dan ya, seperti tadi saya bilang bahwa hal yang saya sudah bicarakan tadi, kamu tidak perlu ikuti dari poin pertama, kedua, kamu tidak usah ikuti secara sistematis, tetapi kamu bisa tangkap poin-poin penting dari apa yang saya bicara dan aplikasikan di kamu punya waktu sekarang ini begitu. Kira-kira apa yang cocok, apa yang tidak cocok, dan apa yang bisa kamu tackle duluan, dan apa yang belum bisa kamu tackle duluan, begitu. Sip, semoga bermanfaat dan ya, sampai jumpa di next episode. Peace.